Pembuahan atau fertilisasi. Nah, pembuahan itu ada dua macam. Ada pembuahan ganda dan ada pembuahan tunggal nanti. Pembuahan ganda itu dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan kelompok Angiospermae yang terdiri dari tumbuhan kelas dikotil dan kelas monokotil. Sedangkan pembuahan tunggal itu nanti dilakukan oleh kelompok tumbuhan Gymnospermae. Sekarang kita bahas pembuahan ganda dulu yang dilakukan oleh kelompok tumbuhan Angiospermae, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya. Nah, inilah bagan pembuahan ganda itu. Ini bagan bunga, ya. Ini bakal buah, ini bakal biji, ini adalah inti yang ada di dalam biji yang disebut inti kandung lembaga. Ya. Ini pintu bakal biji yang sangat kecil yang disebut mikrofil. Nanti masuknya inti serbuk sari untuk membuahi inti ini itu lewat ini. Ini kecil sekali maka disebut mikrofil. Ya. Nah, ini adalah tangkai putik, ini adalah kepala putik. Ya, proses pembuahannya sebagai berikut. Ini adalah serbuk sari, ya, jatuh di atas kepala putik. Kemudian serbuk sari ini membentuk pembuluh, memanjang, membentuk pembuluh. Nah, namanya buluh serbuk sari. Ya, kemudian intinya turun, inti serbuk sari di tengah sini turun. Jadi serbuk sarinya setelah jatuh di atas kepala putik membentuk pembuluh yang panjang, namanya buluh serbuk sari. Intinya turun, jadi ini adalah inti serbuk sari. Kemudian inti serbuk sari ini akan membelah menjadi dua, yaitu menjadi inti vegetatif yang di depan dan inti generatif, ya, atau inti kawin ini. Ini nanti yang mengadakan pembuahan yang ini, inti generatif. Inti vegetatif ini fungsinya sebagai petunjuk jalan. Ya, sebagai petunjuk jalan bagi inti generatif untuk menuju ke mikrofil ini tadi. Nah, ini ke mikrofil ini. Ya, jadi ini petunjuk jalan. Ya, selanjutnya nanti inti generatifnya, jadi sambil memanjang pembuluhnya ini, inti generatifnya terus membelah menjadi dua, menjadi inti generatif 1 dan menjadi inti generatif 2. Ya, ini. Itu pertumbuhan daripada serbuk sari. Jadi inti serbuk sari, jadi serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik, dia akan memanjang membentuk pembuluh, terus inti serbuk sarinya turun, membelah menjadi dua, menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Terus inti generatifnya membelah lagi menjadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, sekarang inti kandung lembaga sekunder ini nanti akan membelah, ya, inti kandung lembaga sekunder ini akan membelah 3 kali berturut-turut sehingga nanti akan menjadi 8 inti, yaitu 3 inti di atas namanya antipoda, 2 inti di tengah yang menyatu yang namanya inti kandung lembaga sekunder. Kemudian 3 inti di bawah, yang tengah namanya ovum, di kanan kirinya ovum namanya sinergit. Jadi 1 inti membelah 3 kali berturut-turut sehingga menjadi 8. Di atas 3, di tengah 2, di bawah 3. Ya, nah, kalau sudah terjadi pembelahan-pembelahan inti seperti itu, kemudian inti vegetatif ini tadi kan fungsinya untuk petunjuk jalan. Karena dia fungsinya sudah selesai, sudah sampai di depan mikrofil, ya, sudah selesai, maka dia akan melebur, hilang. Sehingga tinggal inti generatif 1 dan inti generatif 2. Terus inti generatif 1 ini akan masuk ke mikrofil inti untuk membuahi ovum menjadi sigot. Ya, jadi inti generatif 1 masuk membuahi ovum menjadi sigot. Terus nanti akan tumbuh berkembang menjadi embrio. Kemudian
inti generatif 2 masuk membuai ini inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma yang fungsinya nanti untuk makanan cadangan. Ya, itulah proses pembuahan ganda pada angiospermae, yaitu pada tumbuhan kelas dikotil dan monokotil. Ya. Nah, ini rangkumannya. Ya. Kemudian ini hasil pembuahannya. Ya. Nah, ini hasil pembuahannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa pembuahan itu ada dua macam, pembuahan ganda dan pembuahan tunggal. Pembuahan ganda pada angiospermae. Ya, hasil pembuahannya adalah 1. Inti generatif 1 atau inti sperma 1, nama lainnya, tadi akan membuai ovum, terus menghasilkan sigot. Terus sigot tumbuh berkembang menjadi embrio. Inti generatif 2 atau inti sperma 2 akan membuai inti kandung lembaga sekunder, terus menjadi endosperma, yang fungsinya untuk makanan cadangan bagi embrio ini. Kalau nanti biji itu ditanam, tumbuh, sebelum tanaman baru itu atau benih itu daunnya bisa fotosintesis sendiri, ya, maka kebutuhan hidup embrio itu dicukupi oleh endosperma ini. Jadi kesimpulannya hasil pembuahan ganda itu ada 2, yaitu yang pertama adalah sigot, yang kedua endosperma. Ya, nah sekarang bagaimana dengan hasil pembuahan tunggal? Pembuahan tunggal ini dilakukan pada kelompok tumbuhan gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Ya, prosesnya adalah inti serbuk sari nanti akan membuai ovum dan menghasilkan sigot. Jadi hasil pembuahan tunggal itu ya hanya sigot ini saja. Nah, inilah perbedaan antara pembuahan ganda dan pembuahan tunggal. Kalau pembuahan ganda hasilnya sigot dan endosperma, jadi ada 2 macam proses pembuahan. Ya, ini dan ini. Sehingga hasilnya 2, sigot dan endosperma. Sedangkan pembuahan tunggal hasilnya hanya sigot saja karena hanya terjadi 1 macam pembuahan, yaitu inti serbuk sari dengan ovum. Ya. Nah, demikian proses pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan. Besok kita lanjut dengan macam-macam penyebaran